Halo guys, selamat datang lagi di channel Jasmara Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang ekspertis dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Dimana untuk sesi hafalan dan pemahaman hari ini atau waktu ini adalah ulangan ya, bab 1 ya, tentang sistem perpajakan di Indonesia. Namun di modulnya itu nanti bab 8 guys. Nah, karena materi ini berasal dari buku modul CFP tentang hukum bisnis dan perpajakan yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian disclaimer, video ini adalah untuk personal branding saya sebagai ekspertis dalam bidang tersebut, dan nantinya mungkin personal branding KAP, KJA, dan juga KPP yang mungkin nantinya akan saya buat. Kemudian PDF untuk perbandingan bisa dilihat di sini, dan seperti biasa kita bermata untuk sebagai pembukti. Oke, yang pertama itu bab 1 ya, sistem perpajakan di Indonesia. Itu dibagi menjadi 8 subbab. Yang pertama mengenai huruf ya, A itu ada definisi pajak, itu berasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh PP orang ataupun badan, berdasarkan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan hasil secara langsung dan digunakan oleh negara untuk kepentingan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian poin subbab yang kedua itu ada poin B, itu ada kebijakan pajak, itu termasuk dalam salah satu instrumen kebijakan fiskal atau fiskal policy ya. Kemudian langsung ya, di nomor 1 di poin ada 8 poin dalam bidang kebijakan pajak, yaitu yang pertama tujuan kebijakan pajak itu untuk menghibur penerimaan, menciptakan keadilan, mendorong investasi. Kemudian saya rangkum lagi ya, di mana ada usaha reformasi perpajakan itu dengan cara penyempurnaan peraturan perpajakan, contohnya PPh, PPN, dan PPN. Kemudian itu yang pertama. Kedua adalah memodernisasi pemungutan pajak menggunakan e-filing, e-billing, e-faktur, dan e-execution. Kemudian ada peningkatan pelayanan PPP. Kemudian ada penerapan kebijakan sunset polisa, yaitu mendorong masyarakat agar memiliki NPWP atau pajak. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media komunikasi dan sosial. Kemudian keenam itu ada meningkatkan pengelolaan meningkatkan manajemen pengelolaan perpajakan dan koordinasi sistem administrasi perpajakan. Kemudian mengintensifkan penagihan pajak yang tertunggak. Kemudian di bawah lagi itu ada paragraf kurang penting ya. Kemudian kita masuk ke dalam subbab ketiga, yaitu ada fungsi pajak. Ada dua, yaitu budgeter, anggaran. Yaitu fungsi ini merupakan fungsi utama ya, atau masuk ke dalam fungsi fiskal atau fiscal function. Karena pengertiannya itu pajak itu dijadikan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal dalam negara. Kemudian pajak itu disebut sebagai fungsi utama. Fungsi budgeter itu disebut sebagai fungsi utama karena fungsi ini merupakan fungsi yang utama kali timbul ya, secara historis gitu ya, dan digunakan sebagai pembiayaan negara yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengatur atau regulator. Penjelasannya adalah pajak itu dijadikan alat sebagai untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya misalnya pemerintah itu ingin melindungi kepentingan petani dalam negeri, maka pemerintah itu akan menerbitkan pajak baru, misalkan pajak impor, kemudian biaya masuk untuk kegiatan aktivitas transaksi atau perdagangan komoditas pertanian tertentu. Kemudian subbab yang ketiga ya tadi ya. Kemudian ini keempat itu ada prinsip pajak, itu ada 4 juga. Yang pertama adalah prinsip keadilan atau equity, di mana pemungutan pajak itu dikenakan pada setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang dilihat dari
tingkat penghasilannya. Kemudian uh, prinsip kepastian atau certainty, di mana pemungutan pajak itu harus dilakukan secara tegas, jelas, dan ada hukumnya atau kepastian hukum. Untuk apa? Untuk mudah dipahami dan mudah dalam administrasi. Kemudian prinsip ketiga ada convenience, kelayakan atau kecocokan, dengan pemerintah dalam pemungutan pajak itu sebaiknya pemerintah memperhatikan apakah PP itu layak atau tidak masuk ke dipungut pajaknya, sehingga PP yang dipungut pajaknya itu bersedia untuk membayar pajak. Kemudian prinsip utamanya itu dalam memungut pajak itu biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari penghasilan dari pendapatan pajak, karena tidak boncos gitu ya, tidak rugi gitu. Ini nanti akan saya masukkan ke dalam penjelasan asas ekonomi ya. Nah ini masuk ke dalam subbab 5 tata cara pemungutan pajak, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stelsel pajak, kemudian asas pemungutan pajak, yang ketiga ada sistem pajak. Yang pertama stelsel pajak itu dibagi menjadi 3 juga, ada stelsel nyata atau real. Pemungutan pajak penjelasannya gini, pemungutan pajak dikenakan berdasarkan penghasilan kita, sehingga pemungutannya itu baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Kelebihannya yaitu berdasarkan penghasilan nyata, namun kekurangannya baru bisa dulu pada akhir tahun. Kemudian yang kedua stelsel anggapan, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh pemerintah. Kelebihannya itu ya bisa dipungut pada tahun berjalan, kita menunggu akhir tahun. Kekurangannya itu dipungut tidak sesuai dengan penghasilan yang sesungguhnya. Kemudian ketiga stelsel campuran. Stelsel campuran itu pada awal tahun perhitungan besaran pajaknya itu didasarkan pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun nanti pemungutan pajak disesuaikan dengan penghasilan yang didapat dalam satu tahun. Kemudian yang kedua, setelah stelsel ada asas pemungutan pajak, ada 9 asas. Yang pertama ada asas juridis. Asas juridis itu berarti dalam menetapkan pajak, peraturan pajak, dalam menetapkan peraturan pajak itu harus dalam memungut pajak itu harus didasarkan pada asas juridis itu penjelasannya gini, pajak itu harus ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan berdasarkan musyawarah antara pemerintah dengan perwakilan rakyat, sehingga pemungutan pajaknya itu dapat diterima secara menyeluruh pada masyarakat dan pemungutannya itu legal dan terpercaya. Kemudian asas yang kedua, asas ekonomi. Pemungutan pajak itu didasarkan pada pembayaran masyarakat, sehingga pajak yang dipungut itu tidak boleh membebani menghalangi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan tujuan hidupnya gitu ya. Misalkan menghalangi kelancaran usaha, dagang, jasa, ataupun manufaktur gitu ya, ataupun bertolak belakang, ataupun merugikan kepentingan umum, misalkan ada bantuan tentang bencana alam oleh seseorang ataupun badan itu dianggap sebagai pengeluaran yang dikenal sebagai pengeluaran atas penghasilan dan pengeluaran butuh penghasilan 1 tahun. Kemudian ada asas umum dan umum, itu artinya pengenaan pajak itu pemungutan pajak itu dikenal pada setiap orang yang telah memenuhi syarat administrasi dan finansial dan merata. Artinya tekanan beban pajaknya itu disesuaikan oleh masing-masing kemampuan BP. Kemudian asas keempat, asas domisili atau domisili atau kenegaraan, sehingga pemungutan pajak itu didasarkan pada pajak itu dipungut berdasarkan kenegaraan BP. Misalkan WNI itu dimanapun yang mendapatkan penghasilan maka tetap dipungut pajak. Kemudian ada asas sumber ya. Pemungutan pajak itu didasarkan pada dari mana sumber penghasilan itu diperoleh. Misalkan BNA memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia atau dari negeri, maka tetap dipungut pajak. Kemudian ada asas kebangsaan ya. Kebangsaan ini penjelasannya berarti
WNI mendapatkan penghasilan dari luar negeri pun, dari manapun ya, itu tetap dibayar pajaknya. Kemudian WNA yang bekerja di yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri juga dibayar pajaknya. Kemudian asas waktu, hendaknya itu pemungutan pajak dilakukan pada saat PBB memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Contohnya misalkan pada saat pegawai itu mendapatkan gajian, itu langsung dipungut pajaknya. Kemudian ada asas rentabilitas, ini tadi ya, ekonomi ya, seperti prinsip ekonomi, itu tidak boleh rugi ya. Biaya dalam memungut pajak itu tidak boleh lebih dari hasil pemungutan pajak. Kemudian ada asas rentabilitas, resiprositas Indonesia, di mana negara itu memberikan kebebasan subjektif dalam artian misalkan duta besar di suatu negara itu ingin dibebaskan suatu pajak tertentu di Indonesia, maka Indonesia mencaratkan agar duta besar Indonesia di negara tersebut juga dibebaskan atas pajak tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada sistem perpajakan dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada official assessment system. Official assessment system itu memberikan wewenang kepada Fiskus pemerintah ya, sebagai Fiskus untuk menghitung dan menentukan besarannya pajak terutama, sehingga peran pemerintah atau Fiskus di sini lebih dominan untuk menghitung dan menentukan tentang pajak. Sistem ini biasanya diterapkan oleh pajak pada pajak yang melibatkan masyarakat banyak, karena masyarakat banyak itu dianggap belum mampu untuk menghitung dan menetapkan besaran pajaknya sendiri. Contohnya itu PBB. Ciri-cirinya itu ada tiga ya. Pertama, wewenang untuk menghitung dan menetapkan tentang pajak PBB itu tidak ditetapkan oleh Fiskus pemerintah. Kemudian PBB itu lebih bersifat pasif ya, hanya dengan memberikan laporan, kemudian tidak menghitung penghasilan selama 1 tahun. Kemudian utang pajak itu timbul setelah diterbitkannya SKP oleh Fiskus. Kemudian self-assessment system, ini yang kedua. Penjelasannya gini, sistem ini memberikan wewenang pada PBB untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak terutamanya itu sendiri. Namun apabila dalam melakukan perhitungan itu terdapat kesalahan, maka PBB akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini lebih bersifat pasif juga ya. Namun masih PBB itu memberikan laporan dan juga menghitung penghasilan dalam 1 tahun gitu. Bersifat pasif itu dalam artian PBB itu akan mengunggah SKP terlebih dahulu, kemudian baru terbit utang pajak itu berapa, contohnya itu BPN, BPNBM, PPH ya. Kemudian ada withholding system, yaitu sistem yang memberikan wewenang untuk menentukan dan menetapkan besaran pajak terutama PBB itu pada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan pemerintah ataupun individu tersebut atau PBB ya, tapi pemberi kerja. Kemudian subbab ke-6 ya, ini ada jenis pajak. Ada 3 ya, jenis pajak berdasarkan. Yang pertama jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung, itu ada pajak langsung, pajak yang dikenal secara berkala kepada WP atau badan usaha yang ada didasarkan pada SKP yang kebutuhannya itu dikenal oleh PP. Contohnya itu PBB dan PPH. Kemudian pajak tidak langsung. Nah, tadi pajak langsung direct tax, ini pajak tidak langsung indirect tax. Pajak yang dikenakan atas suatu perbuatan ya, atas suatu perbuatan ataupun peristiwa yang menimbulkan utang pajak, yang mana pemungutannya itu tidak didasarkan oleh SKP dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya itu BPN dan BPNPM, yang memungut adalah perusahaan, yang menanggung adalah konsumen. Kemudian jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungut, itu pajak pusat itu atau pajak negara digunakan pemerintah pusat untuk membiayai keuangan negara secara keseluruhannya. Itu berarti contohnya itu BPH, BPN dan BPNPM dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 provinsi ataupun tingkat 2 kabupaten digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya. Ada 79 contoh: PBB, pajak bangunan, PPHTB, BEA,
hak perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian pajak pengetahuan hewan, reklame, radio, kendaraan, biaya balik nomor kendaraan, hiburan dan hotel. Kemudian ada jenis pajak berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif itu pengetahuan pajak didasarkan pajak subjeknya WP, kemudian contohnya itu PPH ya, PPB, kemudian objek pajak ya. Objek pajak itu pengetahuan pajak didasarkan pada objeknya, bukan tanpa memperhitungkan WP ya. Itu contohnya adalah pajak penjualan dan cukai. Kemudian kita masuk ke subbab yang ke-7, yaitu ada hukum pajak ya. Ini seperti yang sebelumnya ya. Antara sebelumnya, hukum pajak itu dibagi menjadi dua. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai fiskus dan masyarakat sebagai wajib pajak. Dibagi menjadi dua, hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material itu adalah hukum pajak yang berisi asas-asas yang menerangkan keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang menimbulkan utang pajak atau yang dikenai pajak. Itu dalam kurung objek pajak. Kemudian siapa yang dikenai pajak, subjek pajak, kemudian berapa besar pajak yang dikenakan, tarif pajak, kemudian segala sesuatu tentang timbul dan terhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah sebagai fiskus dan masyarakat sebagai WP. Contohnya adalah undang-undang pajak maksimal. Kemudian hukum pajak. Jadi kan material, kemudian ini formil ya. Formil itu berarti berisi tentang tata cara pelaksanaan hukum pajak material gitu. Namun secara poin itu ada tiga. Yang pertama ada yang pertama itu berisi tentang wewenang fiskus ya untuk melakukan pengawasan atas diduganya keterlibatan BP dalam perbuatan, keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Yang kedua adalah kewajiban BP ya. Kewajiban BP itu bukan mencatat dan juga hak BP untuk mengajukan banding ataupun keberatan ya, yang mana contohnya ada di UKUP. Dan yang ketiga adalah berisi tentang prosedur penetapan utang pajak. Kemudian ada hukum formil dan material PPh dan PPN itu berbeda. Kalau hukum formil ya, PPh dan PPN itu sama ya, ada di UKUP UU nomor 6 tahun 83 yang diubah menjadi UU nomor 16 tahun 2009 tentang KUP. Kemudian kalau yang material PPh dulu itu ada di UU nomor 7 tahun 83 yang diubah menjadi UU nomor 36 tahun 2004. Sedangkan kalau PPN itu adalah UU nomor 8 tahun 83 yang diubah menjadi UU nomor 42 tahun 2009. Kemudian kita masuk ke dalam subbab terakhir, yaitu teori hukum pajak. Ada 4 teori. Yang pertama teori asuransi, dimana dalam asuransi itu ada pembayaran premi yang dibayarkan sebagai usaha ya untuk melindungi si pemakai asuransi tersebut. Melindungi apa? Melindungi keamanan harta benda, keselamatan jiwa ya, sehingga pajak itu disamakan sebagai pembayaran premi. Kemudian ada teori asuransi ya, kemudian teori kepentingan. Beban yang menekankan beban pajak itu harus dibayarkan melalui masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu memiliki kepentingan dan sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi negara atau pemerintah untuk melindungi masyarakatnya ya, melindungi jiwa raga harta benda agar masyarakat dapat menjalankan kepentingan masing-masing, sehingga pengeluaran negara untuk melindungi masyarakat tersebut akan dibebankan pada masyarakat dalam bentuk pajak. Kemudian teori mengenai asas daya pikul ya. Di sini menekankan bahwa keadilan pajak itu didasarkan pada
jasa-jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya dalam rangka melindungi tadi keamanan harta benda, keselamatan jiwa raga pada masyarakat, sehingga dalam rangka upaya melindungi kepentingan masyarakat itu, maka pemungutan pajak didasarkan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah teori asas daya beli, yang dimana penyelenggaraan kepentingan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai dasar keadilan untuk pemungutan pajak. Kenapa? Karena itu kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan negara, sehingga lebih bersifat mengatur. Menitik beratnya pada sifat mengatur pajak. Oke, sudah ulangannya. Sudah ulangan, kemudian untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih kepada IAI.